Oke, kalau di tahun 2021 yang lalu, iPhone XR ini terbilang cukup laris di pasaran. Namun di penghujung tahun 2022 ini, iPhone yang satu ini terpantau mulai banyak ditinggalkan. Walau dari segi performa, iPhone ini tergolong masih cukup layak. Namun perlu kalian ketahui ada 4 hal yang menjadi kekurangan iPhone ini, dan hal ini tentu bisa menjadi bahan pertimbangan kalian sebelum meminang iPhone yang satu ini. Oke, kekurangan yang pertama dari segi panel dan resolusi layarnya. Ya, di atas kertas, spesifikasi layar iPhone XR ini memang sudah termasuk cukup tertinggal. Selain karena jenis layar yang digunakan masih berpanel IPS LCD, resolusi layarnya pun tergolong cukup rendah. Dengan begitu, layar di iPhone ini pun belum mendukung konten yang menerapkan high dynamic range seperti pada layar iPhone yang berpanel OLED. Selain itu, jenis layar IPS ini diklaim lebih banyak mengkonsumsi daya dibanding layar iPhone yang berpanel OLED, sebab sebagian besar pikselnya masih menyala ketika menampilkan bagian yang berwarna hitam pada sebuah konten. Dan menggunakan iPhone ini untuk kebutuhan nonton ataupun sekedar menikmati konten di sosial media akan terasa kurang memuaskan. Sebab dengan resolusi yang hanya sebatas SD dan dengan tingkat kerapatan yang hanya di 326 ppi, detail objek yang ditampilkan pada layar iPhone ini tergolong cukup standar untuk saat ini. Dan kalau kita bandingkan dengan layar smartphone Android di rentang harga 4 jutaan, layar iPhone XR ini terlihat sudah mulai ketinggalan, baik dari segi warna, kontras, ketajaman, bahkan refresh rate layarnya. Oke, kekurangan yang kedua dari segi daya tahan baterai dan kecepatan pengisian dayanya. Ya, iPhone XR ini hanya dibekali baterai yang berkapasitas 2942 mAh dengan maksimal input pengisian daya hanya sampai di 15 watt saja. Dengan kapasitas baterai sekecil itu, iPhone XR ini rata-rata hanya bisa menghasilkan screen on time 4-5 jam saja untuk penggunaan yang tidak begitu intens. Dan kemungkinan besar kalau kalian membeli iPhone XR saat ini, kalian hanya akan mendapatkan unit second yang sudah pasti memiliki kondisi dan performa baterai yang tidak 100% lagi. Selain daya tahan baterainya yang tergolong kurang, kecepatan pengisian dayanya pun mulai terasa cukup ketinggalan. Dengan input maksimal 15 watt saja, iPhone XR ini membutuhkan waktu paling tidak 90 menit untuk dapat mengisi dayanya dari 0 hingga full 100%. Kalau kita bandingkan dengan smartphone Android di harga 4 jutaan, lagi-lagi iPhone XR ini cukup tertinggal baik dari segi daya tahan baterai maupun kecepatan pengisian dayanya. Nah, kekurangan berikutnya atau kekurangan yang ketiga yaitu dari segi kameranya. iPhone XR ini merupakan iPhone varian reguler terakhir yang hanya mengandalkan sebuah lensa pada kamera belakangnya. Ya, iPhone ini mengandalkan sebuah lensa wide 12 megapiksel pada kamera belakangnya dan sebuah lensa standar 7 megapiksel untuk kamera depannya. Secara spek dan fitur pun iPhone ini sudah terasa cukup ketinggalan. Walaupun foto yang dihasilkan di kondisi pencahayaan yang memadai itu sudah tergolong cukup baik, namun ketika kondisinya kurang mendapatkan pencahayaan, foto yang dihasilkan iPhone ini mulai terlihat cukup bernoise, apalagi di kondisi low light yang cukup ekstrim. Belum adanya mode malam juga membuat kamera iPhone XR ini terasa cukup miskin dari segi fiturnya. Dan sudah pasti dengan kondisi minim cahaya seperti ini, foto yang dihasilkan dari iPhone ini sudah tidak bisa diandalkan lagi. Kekurangan lain yang cukup berasa dari sektor kamera pada iPhone XR ini yaitu terletak pada kamera depannya. Ya, dengan resolusi 7 megapiksel, foto yang dihasilkan pada kamera depannya ini terlihat mulai tertinggal dari segi ketajamannya. Selain itu, karena hanya mengandalkan lensa standar, hasil foto dan video kamera depan, iPhone XR ini juga memiliki field of view yang kurang begitu luas. Nah, kekurangan keempat yang dimiliki iPhone XR ini yaitu dari segi desainnya. Walaupun sebenarnya hal ini tergantung dari preferensi masing-masing pengguna, tapi harus diakui desain frame melengkung pada iPhone XR ini mulai terlihat cukup jadul. Apple yang kembali menghadirkan desain frame mengotak di seri iPhone 14 membuat desain pada iPhone XR ini terlihat semakin ketinggalan. Desain mengotak yang kembali dihadirkan Apple sejak seri iPhone 12 yang lalu lama-kelamaan menjadi tren desain iPhone yang terlihat kekinian dan memang secara feel penggunaan terasa lebih nyaman di tangan. Selain dari desain framenya, bagian bezel setiap sisi pada layar iPhone ini juga terlihat masih cukup tebal. Hal ini tentu secara signifikan mengurangi screen to body rasionya hingga beberapa persen. Dan secara look sudah pasti membuat tampilan layarnya terkesan kurang begitu luas.
So, sebagai kesimpulan, dengan budget mulai dari 4 jutaan, kalau kalian ingin membeli iPhone XR di penghujung tahun 2022 ini, kalian bisa mempertimbangkan 4 kekurangan yang saya sebutkan tadi. Dan seperti biasa, semua yang ada di dalam video ini murni hanya berdasarkan pemikiran dan pendapat saya pribadi. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.